Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan pada hari ini hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Puji Tuhan, praise God. Tuhan kita luar biasa. Ya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita sampai hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Let's pray. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini. Kami datang karena kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik. Tuhan yang sudah menyertai kami dari masa kecil sampai pada hari ini. Di masa tua, Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kami, menjaga dan melindungi kami. Itu semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Kami hanya dapat memberikan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan. Layakanlah hidup ini ya Bapa. Pakailah hidup ini bukan karena kami layak, tetapi karena Tuhan yang layak untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan dan sembah syukur kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan Bapa kebaktian mission pada hari ini. Hanya di dalam tangan-Mu kami serahkan kebaktian mission dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya, Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, penuhi setiap ruangan dengan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, beracaralah Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. What a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. Oh, our sins and grief together. And what a privilege to carry everything to God. Oh, what peace
love you, Lord. For your mercies never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, my life you have been faithful. Oh, my life you have been so good. With every breath that I take, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no others. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I take, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. 'Cause your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after me. Oh, my life you have been faithful. Oh, my life you have been so good. With every breath that I take, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, my life you have been faithful. Oh, my life you have been so good. With every breath that I take, oh, I will sing
kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya, menyenangkan hati Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku miliki. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasa-Nya.
dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Amin. Menikmati firman Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup.
Benar Tuhan, kami siap untuk mendengarkan pemberitaan kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk menyenangkan Tuhan. Kami siap untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Persiapkan kami ya Bapa, agar kami semua boleh hidup menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, bersabdalah dan berfirmanlah bagi kami. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom everyone. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama pada hari ini
kami datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia adalah Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Ya, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita luar biasa ya. Tuhan masih menyertai kita sampai hari ini ya. Kita sudah berada di tanggal 22 Januari tahun 2023. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh diberikan waktu lagi dan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh hadir bersama-sama, untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-22. Injil Matius pasalnya yang ke-22, ayat yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Jadi kita sama-sama mau belajar pada hari ini, dan Tuhan yang akan mengajar kita pada hari ini ya. Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Jadi kita mau bacakan dulu dari Injil Matius pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Mari kita bacakan sama-sama. Puji Tuhan. Matius 24 ayat 34 sampai 40. Ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkem, berkumpullah mereka. Ayat 35. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita mau bacakan lagi dari ayat yang ke-34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkem. Coba bacakan lagi. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkem, berkumpullah mereka. Ayat 34. Ya, oke, kita bacakan sekali lagi. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkem, berkumpullah mereka. Ya, terus. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Oke, kita mungkin dari 34 dulu. Oke, terus baca lagi 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkem. Ya, ini orang-orang Farisi mendengar ya. Ketika mereka mendengar bacakan lagi coba. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam. Ya, mereka sudah mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam. Terus berkumpullah mereka. Jadi mereka ini orang-orang Farisi ya, yang mau mencobai Tuhan. Terus ayat 35. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Jadi ini ahli Taurat ya, bertanya untuk mencobai Tuhan Yesus. Terus oke, 36. Guru,
Guru, dia katakan guru. Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jadi ini orang-orang ini ahli Taurat ya, sedang mencobai Tuhan Yesus dengan pertanyaan ini. Dia mau bertanya kepada Tuhan Yesus karena dia sudah mempunyai pikiran yang tidak baik ya. Dia mau mencobai, mau tes Tuhan Yesus dengan pertanyaan ini ya. Karena dia sudah tidak menyukai dengan apa yang Tuhan Yesus buat di hadapan mereka. Jadi ini orang-orang Farisi, ahli Taurat ya. Mereka sudah berkumpul, lalu dia tanyakan, guru, hukum manakah yang terutama ya di dalam hukum Taurat? Lalu ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi Tuhan Yesus menjawab di ayat yang ke-37. Tuhan Yesus menjawab, ini ahli Taurat yang bertanya ya, yang mau mencobai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Terus, dan dengan segenap akal budimu. Jadi Tuhan Yesus menjawab dengan jelas bahwa hukum yang terutama itu kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Lalu teruskan. Lalu ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yesus katakan itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi dia sudah menjelaskan kepada ahli Taurat ini yang sedang bertanya, yang mau mencobai Tuhan. Nah, Tuhan menjawab pertanyaannya ya. Jadi sudah dijelaskan kepada mereka bahwa hukum terutama dan hukum pertama di dalam kitab Taurat itu adalah kasihilah Allahmu dengan sepenuh hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap hati ya. Teruskan lagi. Ayat 39, dan hukum yang kedua dikatakan oleh Tuhan yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi di dalam ayat yang ke-39 Tuhan katakan ya, dan hukum yang kedua ialah hukum yang sama seperti itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi itu hukum kasih yang ada, yang sudah Tuhan katakan, yang tercantum di dalam hukum Taurat ya. Jadi kita harus mengerti bahwa hukum yang terutama dan pertama yang tercantum di dalam hukum Taurat ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama seperti itu, Tuhan Yesus katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Jadi kita tidak bisa katakan bahwa kita tidak bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan, karena sudah jelas di sini ya. Tuhan katakan bahwa itu adalah hukum terutama dan pertama untuk kita melakukan ya. Di saat kita melakukan hukum Taurat, itulah hukum terutama dan hukum pertama. Lalu di ayat yang ke-40 bunyi, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi di ayat yang ke-40 dikatakan, pada kedua hukum inilah tergantung, terus bacakan lagi. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus bahwa di dalam kedua hukum ini sudah tercantum ya, segala hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya Tuhan sudah katakan ya, di saat kita melakukan kedua hukum kasih ini, maka kita sudah melakukan hukum Taurat. Artinya kita sudah melakukan kebenaran
firman yang Tuhan katakan, yang Tuhan ajarkan kepada kita, yang Tuhan maksudkan di saat dia menjawab kepada ahli Taurat itu waktu dia menanyakan pertanyaan tentang hukum terutama dan hukum yang pertama. Tetapi Tuhan Yesus sudah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Dia mau mencobai Tuhan Yesus dengan pertanyaan ini. Dengan pertanyaannya, dia mau mencobai Tuhan Yesus. Jadi, saudara, kita semua juga belajar pada hari ini bahwa Tuhan Yesus mengajar kita tentang kedua hukum ini, yaitu hukum terutama dan hukum pertama sudah tercantum di dalam kedua hukum ini. Artinya kita semua harus bisa melakukan. Dengan pertolongan Tuhan kita pasti bisa melakukan kedua hal ini, kedua hukum ini yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ya, jadi di dalam hal ini orang-orang Farisi dan orang-orang dan ahli Taurat, mereka itu selalu mau mencobai Tuhan Yesus. Orang seperti Tuhan katakan, mereka sudah mendengarkan, orang Farisi ini dan ahli Taurat sudah mendengarkan apa yang Tuhan Yesus lakukan terhadap orang Saduki. Ya, Tuhan sudah membungkamkan mulut orang-orang Saduki ini, karena mereka juga adalah orang yang bebal, yang tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Jadi mereka adalah orang-orang bebal, orang-orang yang keras hati, yang tidak mau menuruti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Oleh sebab itu, inilah contoh sebagai orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan orang-orang Saduki. Jadi jangan kita mengikuti jejak mereka, tetapi biarlah kita mengikuti jejak Tuhan, yaitu apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita tentang hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Jadi kita sudah mengerti bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melakukan hukum yang terutama, dan yang pertama hanya melakukan kedua hukum kasih ini, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama seperti itu juga, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kedua hukum ini sudah tercantum hukum Taurat, ya. Jadi dan kita para nabi. Jadi kita semua sudah mesti belajar dan memahami apa arti dari pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, yang Tuhan ajarkan kepada kita pada hari ini. Biarlah kita semua tidak menjadi seperti orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan juga ahli Taurat, karena mereka itu mengajar tetapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Jadi Tuhan Yesus sudah katakan juga di dalam ayat-ayat yang lain bahwa mereka mengajar tetapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Jadi kita ikuti saja apa yang mereka ajarkan, Tuhan katakan, tetapi jangan ikuti kelakuan mereka. Artinya jangan ikuti tindakan-tindakan mereka yang tidak benar, ya, karena mereka mengajar tetapi tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Jadi pada hari ini saya juga belajar dan saya juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita harus belajar tentang hukum yang terutama dan hukum yang pertama, bahwa kita harus melakukan kedua hukum kasih ini yang sudah diajarkan dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Ya, ini adalah satu perintah dari Tuhan bahwa kita semua harus melakukan kedua hukum kasih ini, agar kita semua boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Kita semua boleh menjadi orang-orang yang menuruti perintah-perintah Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Jadi saudara, luar biasa pada hari ini firman Tuhan yang tidak begitu panjang. Pada hari ini kita hanya belajar kebenaran firman Tuhan yang singkat, tetapi Tuhan mengajarnya luar biasa. Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Jadi kita semua sangat diberkati, dan saya terutama sangat diberkati
oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, karena Tuhan juga mengajar saya bagaimana saya harus menjalani hidup saya di setiap hari. Ya, jadi luar biasa, janganlah kita menjadi seperti orang-orang Farisi dan juga orang-orang ahli Taurat dan juga orang-orang Saduki. Di dalam ayat-ayat ini Tuhan ajarkan kita harus menjadi orang-orang yang menuruti kehendak Bapa, yaitu orang-orang yang melakukan. Kita mengajar tetapi kita juga harus melakukan apa yang kita ajarkan, ya. Itu yang Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus maksudkan. Kita harus mengajar kebenaran itu, tetapi kita juga harus melakukan apa yang kita ajarkan, agar kita tidak menjadi seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Saduki. Itu mereka adalah orang-orang yang bebal hati, ya, keras hati, yang tidak mau mengikuti jejak Tuhan, yang tidak mau mengikuti pengajaran Tuhan yang benar. Mereka pikir mereka yang paling benar, mereka yang paling tahu daripada Tuhan yang maha tahu, ya. Ini orang-orang yang ridiculous. Tetapi kita semua boleh belajar, ya, bahwa kita harus menjadi orang-orang yang dikehendaki Bapa di surga, karena kita harus mengikuti perintah-perintah Tuhan lewat hukum-hukum, peraturan yang sudah diajarkan lewat kebenaran firman-Nya. Biarlah kita semua boleh melakukan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam hidup kita, agar kita semua boleh menjadi teladan, boleh menjadi contoh bagi orang-orang di luar sana, orang-orang yang melihat kita yang mengajar tetapi kita tidak menjadi orang-orang munafik, mengajar tetapi tidak melakukannya, ya. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh mengajar kita, boleh merubah kita dan membaharui kita dengan cara bagaimana kita harus hidup, cara apa kita harus tampil beda, bagaimana kita harus tampil beda di saat kita menjalankan kebenaran firman Tuhan, dan di saat kita mengajarkan kebenaran firman Tuhan, kita harus meneladani apa yang sudah kita sampaikan lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita ajaib. Dia adalah Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tidak ada kuasa lain selain kuasa-Nya. Luar biasa Tuhan kita, karena Dia adalah satu-satu pencipta langit dan bumi. Dia hanya satu-satunya pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Hari ini kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan yang sangat singkat, tetapi biarlah boleh menjadi berkat bagi kita dan juga boleh mengajar kita untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Mata kita tertuju kepada Tuhan dan kita mau mengikuti kehendak Bapa di surga dan menyenangkan hati Bapa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa dulu untuk setiap pokok doa kita. Dan biarlah saudara dan saya boleh tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita sampai hari ini dan seterusnya. Dia akan menyertai kita sampai Tuhan kembali. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa, dan Tuhan yang terus bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu, karena kami tidak ada apa-apanya Bapa. Kami hanya orang-orang berdosa yang Tuhan selamatkan, yang Tuhan angkat karena belas kasihan Tuhan dan kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus membimbing kami, Tuhan pimpin setiap langkah kami, dan Tuhan yang terus mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang Tuhan kehendaki, yaitu menjadi orang-orang yang mengajar, tetapi bukan hanya mengajar, tetapi melakukan apa yang sudah diajarkan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami sangat diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, kami juga datang karena kami mau serahkan terus Bapa setiap pokok doa kami yang begitu banyak, yang tidak perlu disebut satu persatu karena terlalu banyak. Tetapi Tuhan Maha tahu
Tuhan yang akan menjawab setiap pokok doa kami, karena Tuhan adalah jawaban bagi setiap pokok doa kami. Terima kasih Bapa untuk hari-hari yang kami sudah lalui bersamamu, hari yang indah bersama Tuhan. Terima kasih juga untuk penyertaan Tuhan, penjagaanmu, pemeliharaanmu, dan perlindunganmu Bapa. Di sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun kami sudah ada di tengah-tengah bulan Januari di tahun 2023 Bapa. Waktu yang begitu cepat berlalu, tetapi Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang berkuasa, yang terus menyertai kami dan melindungi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan setiap keluarga yang sakit, setiap keluarga yang belum diselamatkan. Biarlah Tuhan yang menyelamatkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya tangan Tuhan menyertai kami, tangan Tuhan yang terus memegang kami Bapa. Biarlah Tuhan yang terus menjadi pedoman hidup kami, dan Tuhan yang akan terus menuntun kami sampai ke seberang sana untuk menantikan kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semuanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, namamu yang berkuasa, namamu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Cek. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, Tuhan kita baik. Haleluya, kita akan angkat pujian untuk menutup kebaktian mission pada hari ini. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great How great thou art. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup di rumah Bapa untuk selama-lamanya. Haleluya. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless us.